Halo sahabat Manggung, kembali lagi bersama Manggung Media. Jangan lupa untuk subscribe channel Manggung Media, karena hanya dengan Manggung Media, kamu akan menjelajahi dunia. Indonesia kaya akan adat istiadat dan kebudayaan. Dan salah satu wilayah dengan kebudayaan yang beragam ialah Jawa Barat. Jawa Barat menjadi wilayah yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadatnya. Tidak heran banyak sekali ditemukan situs-situs adat yang masih terjaga hingga saat ini. Suku Sunda ialah salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih memegang teguh ajaran para leluhur dan tetap melaksanakannya meski dunia sudah mengalami perubahan zaman. Dalam video kali ini, Manggung Media akan membahas kampung adat yang ada di Jawa Barat. Manggung Media akan merangkumnya menjadi 9 kampung adat di Jawa Barat. Tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Kampung adat adalah kawasan pemukiman masyarakat adat yang difungsikan sebagai tempat untuk melestarikan adat dan budaya setempat di tengah pesatnya perkembangan zaman. Kampung adat juga sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata bagi kamu yang ingin mengenal budaya Sunda di bumi Pasundan secara langsung. Ada beberapa alasan mengapa kampung adat dibangun di sebuah wilayah di Jawa Barat. Berikut ini adalah alasan-alasannya. Alasan yang pertama, kampung adat memiliki fungsi untuk menjaga adat dan budaya masyarakat adat agar tidak hilang tergerus oleh zaman yang semakin pesat dan berkembang. Alasan kedua, kampung adat juga menjadi wadah pusat yang merangkul budaya-budaya dan adat yang ada di daerah-daerah terpencil. Alasan ketiga, kampung adat merupakan tempat tinggal yang nyaman dan terlindungi bagi masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang seperti animisme dan dinamisme. Dengan tinggal di kampung adat, masyarakat tersebut akan merasa aman, bebas dari segala gunjingan masyarakat lain karena keyakinannya yang berbeda. Alasan keempat, kampung adat adalah sebuah aset budaya, memperkaya khazanah kebudayaan yang patut untuk dilestarikan. Dan alasan yang kelima, sebagai alat dan bukti pewarisan budaya dari nenek moyang atau karuhun secara turun-temurun kepada generasi berikutnya hingga saat ini. Dan berikut ini kampung-kampung adat yang ada di Jawa Barat. Kampung adat yang pertama, Kampung Naga. Kampung Naga adalah salah satu kampung yang sangat unik dan menarik, terutama dalam konteks pelestarian budaya dan kehidupan masyarakatnya. Nama Kampung Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, Nagawir, yang berarti dikelilingi oleh tebing atau jurang. Lokasi geografis kampung ini memang terletak di sekeliling lereng bukit dan jurang, memberikan nuansa alami yang menakjubkan. Masyarakat Kampung Naga dikenal tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka menjalani kehidupan sederhana tanpa adanya kendaraan bermotor atau alat elektronik, sehingga suasana di kampung ini sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Keberadaan fasilitas modern seperti listrik, telepon seluler, atau perangkat elektronik lainnya hampir tidak ada, menjadikan Kampung Naga semakin mendekatkan masyarakatnya pada kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam.
Seluruh bangunan di kampung ini menggunakan material yang bersumber dari alam, seperti kayu untuk struktur bangunan. Atap-atap rumah di Kampung Naga terbuat dari material alami seperti alang-alang, ijuk, dan daun nipah yang tidak hanya memperkuat karakter arsitektur tradisional, tetapi juga membuktikan keterhubungan masyarakat dengan lingkungan alam di sekitar mereka. Salah satu keunikan lain dari Kampung Naga adalah aturan mereka mengenai jumlah rumah. Kampung ini diatur dengan ketat, di mana jumlah rumah harus tetap sebanyak 112 unit dan tidak diperbolehkan menambah bangunan baru di dalam kampung. Jika seseorang ingin membangun rumah baru, lokasi tersebut harus berada di luar batas kampung yang telah ditentukan. Aturan ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keutuhan komunitas, serta melestarikan warisan budaya dan lingkungan alami yang ada. Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan contoh luar biasa dari upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi dan menciptakan harmoni dengan alam. Kunjungannya menawarkan pengalaman yang berbeda, di mana pengunjung dapat menyaksikan kehidupan masyarakat yang sederhana dan masih kental dengan adat istiadat, serta menikmati keindahan alam yang mengelilingi kampung. Kampung ini juga menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi mereka yang penasaran dengan keunikan budaya Sunda dan cara hidup yang berkelanjutan. Kampung adat yang kedua, Kampung Adat Pulo, adalah salah satu komunitas tertua di Jawa Barat yang telah ada sejak abad ke-17. Terletak di dalam kompleks Candi Cangkuang, kampung ini memiliki kekayaan sejarah yang unik dan berharga. Didirikan oleh Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang pejuang dari Kesultanan Mataram, kampung ini menggambarkan warisan budaya serta perjuangan masyarakat dalam mempertahankan identitasnya. Salah satu karakteristik yang mencolok dari Kampung Adat Pulo adalah struktur sosial dan arsitekturnya. Pendiri kampung ini memiliki 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang berkontribusi pada alasan di balik jumlah bangunan di kampung tersebut, di mana terdapat 6 rumah yang masing-masing dihuni oleh anak perempuannya dan sebuah musola untuk tempat beribadah. Ini mencerminkan pentingnya keluarga dan nilai-nilai kekeluargaan di dalam komunitas. Selain itu, ketentuan tentang tidak diperbolehkannya penambahan bangunan pokok juga menunjukkan upaya masyarakat untuk menjaga kesederhanaan serta melestarikan warisan bangunan tradisional kampung mereka. Masyarakat Kampung Pulo berkomitmen untuk menjaga tradisi mereka, yang terlihat dari gaya hidup mereka yang masih sangat tradisional. Di samping itu, mereka juga memegang teguh nilai-nilai ajaran agama Hindu yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual penduduk. Ini menjadi salah satu aspek yang membuat Kampung Pulo unik karena terciptanya harmoni atau tradisi lokal dengan ajaran agama. Kampung Adat Pulo juga memiliki daya tarik wisata yang sangat tinggi, terutama bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah, budaya, dan juga spiritualitas. Keberadaannya yang berdekatan dengan Candi Cangkuang, yang merupakan salah satu candi bersejarah yang cukup terkenal di kawasan tersebut, menambah daya tarik tempat ini sebagai destinasi wisata budaya. Terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Les, Kabupaten Garut, Kampung Adat Pulo merupakan contoh nyata dari upaya masyarakat untuk melestarikan warisan budaya yang kaya sambil tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional. Kunjungan ke kampung ini memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami sejarah dan budaya masyarakat Sunda di Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan sejarah yang lebih luas di wilayah Jawa Barat. Kampung adat yang ketiga, Kampung Cirende. Kampung Cirende adalah sebuah komunitas yang terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, yang terkenal dengan keunikan budaya dan pola hidup masyarakatnya. Sebagian besar penduduk di kampung ini menggantungkan hidup mereka sebagai petani singkong dan menjadikan singkong sebagai makanan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Singkong tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan, tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat Cirende. Salah satu aspek menarik dari kampung Cirende adalah prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakatnya, yaitu ngidung ka waktu, mi bapa ka jaman. Prinsip ini mengandung makna penting, yaitu usaha untuk melestarikan budaya sendiri sembari tetap membuka diri terhadap perkembangan zaman. Nah, dengan cara ini masyarakat tidak hanya menjaga tradisi dan nilai-nilai warisan leluhur, tetapi juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan modernisasi. Hasil dari penerapan prinsip ini tercermin dalam gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan berdaya saing. Masyarakat Kampung Cirende kini telah memanfaatkan teknologi modern seperti ponsel, televisi, dan listrik yang menunjukkan kemajuan dalam aspek kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan kualitas hidup, memudahkan komunikasi, dan memberikan akses ke informasi yang lebih luas, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk lebih terintegrasi dengan dunia luar tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Melalui adaptasi yang bijaksana ini, Kampung Cirende berhasil menciptakan keseimbangan antara melestarikan tradisi dan memanfaatkan kemajuan zaman, yang menjadikan kampung ini sebagai contoh model bagi masyarakat lain dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya sambil tetap menghadapi tantangan globalisasi. Kehidupan masyarakat yang dinamis ini tentu menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, baik dari sisi budaya, pangan, maupun kemajuan teknologi. Kampung adat yang keempat, Kampung Dukuh. Kampung Dukuh adalah sebuah kampung adat yang terletak di tengah hutan, tepatnya di Desa Ciroyo, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Akses menuju kampung ini cukup sulit, membuatnya menjadi tempat yang terisolasi dari pusat kota dan perkembangan. Masyarakat di Kampung Dukuh masih menjalani kehidupan yang sangat tradisional tanpa adanya penggunaan listrik atau alat elektronik. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kebudayaan dan cara hidup nenek moyang yang sudah ada sejak lama. Terdapat 42 rumah di Kampung Dukuh yang dihuni oleh sekitar 172 jiwa. Meskipun jauh dari modernisasi, komunitas di kampung ini memiliki cara hidup yang harmonis dengan alam. Penduduknya menggantungkan kehidupan pada pertanian dan sumber daya alam di sekitar, menjaga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan sehari-hari mereka ditandai oleh kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Keberadaan Kampung Dukuh yang terpencil memberikan pendekatan yang unik terhadap pelestarian budaya dan lingkungan. Hal ini juga menjadikan kampung ini sebagai salah satu contoh dari ketahanan masyarakat adat dalam menghadapi arusisasi yang semakin pesat. Keunikan dan pengalaman yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan masyarakat tradisional di tengah alam yang asri. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.